Sang permaisuri diam-diam mengintip sang pangeran dan selirnya yang sedang tidur bersama. 3 jam telah berlalu, namun selir tersebut belum bisa membuat sang pangeran puas. Dengan cemas, dia mendorong pintu kamar dan memutuskan untuk turun tangan langsung. Alasan sang permaisuri melakukan tindakan berani ini karena dia adalah seorang dokter wanita dari abad ke-21. Beberapa waktu yang lalu, dia berhasil menyelamatkan seorang pasien dengan keahlian medisnya. Namun setelah pasien sadar, dia hanya melihatnya dengan tatapan ketakutan serta menunjuk ke arah gambar yang mirip dengan dirinya. Wanita itu terkejut. Kemudian gambar tersebut memancarkan cahaya terang dan membawanya kembali ke masa lalu. Setelah membuka mata, kenangan dari tubuh asli mulai mengalir dalam pikirannya. Ternyata tubuh asli adalah permaisuri dari sang pangeran. Namun selir kecil karena cemburu pada posisi istri sah, merancang tuduhan palsu yang mengatakan permaisuri berselingkuh. Dan sang pangeran melihatnya. Tidak peduli apapun penjelasan permaisuri, sang pangeran tidak mau percaya. Akhirnya, permaisuri memilih untuk mengakhiri hidupnya. Saat itu wanita itu menyadari dirinya telah berpindah ke zaman kuno, menjadi permaisuri yang difitnah hingga menyebabkan kematiannya. Dia memutuskan untuk tidak berurusan dengan sang pangeran yang buta hati, dan mempersiapkan diri untuk pergi diam-diam. Namun selir kecil datang menemui, dan langsung mengejek permaisuri. Kenapa masih hidup padahal tidak jadi bunuh diri? Permaisuri yang enggan berdebat dengan selir itu, menyatakan bahwa dia tidak ingin bersaing dengannya, dan menyuruhnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mendengar ini, selir itu sangat marah, mengangkat tangan untuk menampar permaisuri. Namun permaisuri membalikkan tangan dan menamparnya balik. Kemudian dia mulai memukulnya dengan keras. Namun tiba-tiba sang pangeran datang. Melihat pangeran datang, selir itu langsung melapor, mengklaim bahwa dia datang untuk menjenguk kakaknya dengan baik hati, tetapi malah dipukul oleh kakaknya. Pangeran yang buta hati dan pikiran percaya pada ucapan selir itu, mengira permaisuri itu kejam, dan memerintahkannya untuk mengemas barang dan keluar dari istana. Permaisuri yang memang tidak ingin tinggal di istana, langsung dengan senang hati mulai mengemas barangnya. Saat itu, pelayan masuk melaporkan bahwa neneknya sakit parah dan dokter tidak bisa menanganinya. Wanita itu langsung menyadari ini adalah kesempatan hidupnya. Dia memberitahu sang pangeran bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit itu. Namun sang pangeran tidak percaya bahwa dia bisa mengobati. Wanita itu lalu berkata bahwa dia sudah belajar pengobatan sejak kecil, hanya saja tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya. Dia pun bertanya pada pelayan tentang gejala neneknya. Setelah mendengar gejalanya sesuai dengan yang ia duga, dia pun langsung memastikan bahwa neneknya terkena tetanus. Sang pangeran yang melihat kepercayaan diri wanita itu, setuju untuk membiarkannya mengobati neneknya. Wanita itu memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah tetanus. Kemudian dia dengan cepat menulis resep obat, dan menyuruh pelayan untuk mengambil obat sesuai resep. Namun selir yang licik merebut resep itu. Melihat ada tulisan, semut dan serangga, pada resep, dia langsung menuduh wanita itu berencana meracuni nenek. Tabib utama yang melihat resep itu berkata, bahwa obat-obatannya sangat beracun, dan mengatakan jika resep ini bisa menyembuhkan, maka dia tidak akan menjadi tabib lagi. Selir itu semakin sombong dan berkata, bahwa jika wanita itu bisa menyembuhkan nenek, dia akan bunuh diri di tempat dan meminta maaf kepada wanita itu. Melihat betapa sombongnya selir itu, wanita itu pun memerintahkan pelayan untuk membuat ramuan. Tak lama kemudian, dia memberi obat pada neneknya, dan nenek itu langsung sadar setelah meminumnya.